Assalamualaikum, halo sobat film, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, gue akan merekap alur cerita salah satu film hacker terbaik yang pernah gue tonton. Film ini berjudul Who Am I? Film ini dirilis tahun 2014 silam di Jerman. Film ini diangkat dari kisah nyata yang menceritakan sekelompok hacker hebat yang melakukan aksinya secara rapih. Awalnya mereka meretas hanya untuk bersenang-senang, tapi suatu ketika mereka terlibat dalam peperangan melawan kelompok hacker besar lainnya. Baiklah, nggak usah panjang lebar lagi, langsung saja kita menuju rekap alur cerita filmnya. Scan dimulai ketika seorang pemuda bernama Benjamin yang mengaku sebagai Who Am I datang menemui detektif perempuan bernama Hane. Hane adalah seorang detektif yang ditugaskan untuk mengurus permasalahan hacker di Jerman. Saat ini negara Jerman sedang gencar mengurus kelompok-kelompok hacker berbahaya. Beberapa nama yang dicari oleh pemerintahan Jerman adalah Friends, MRX, dan juga Clay. Dan Who Am I ini adalah salah satu dari anggota Clay. Benjamin bercerita sewaktu kecil ia ingin sekali menjadi superhero seperti Batman atau Superman. Sama halnya seperti Batman dan Superman, Benjamin juga memiliki kisah orang tua yang tragis. Ayahnya pergi meninggalkannya dan ibunya bunuh diri saat ia masih kecil. Sebagai superhero, Benjamin harus memiliki kostum dan dia sudah memilikinya, yakni kostum pengantar pizza. Di dunia nyata, Benjamin hanyalah seorang pengantar pizza, sedangkan di dunia maya, Benjamin adalah seorang hacker yang hebat dalam dunia yang disebut Darknet, yakni internet di dalam internet. Di dalam Darknet ini ada salah seorang hacker yang sangat ia kagumi. Ia adalah hacker yang bisa meretas semua sistem. Dia bernama MRX. MRX adalah panutan bagi semua hacker. Dia memiliki 3 aturan, yakni bersenang-senanglah di dunia nyata dan dunia maya, incarlah sesuatu yang mustahil, dan juga no system is safe atau tidak ada sistem yang aman. Cerita Benjamin pun berlanjut. Scan menunjukkan ketika Benjamin sedang mengantar pizza ke salah satu pelanggannya. Di sana, ia bertemu dengan seorang gadis yang dia sukai sewaktu SD. Gadis itu bernama Mary. Mary ini sedang memiliki masalah dengan soal ujiannya. Dia merasa tidak mampu untuk menyelesaikan ujian dengan kemampuannya. Ketika melihat Benjamin, Mary berkata kalau dia akan memberi uang jika Benjamin bisa mendapat soal ujian untuknya. Hati Benjamin pun terketuk. Bukan masalah uangnya, tapi Benjamin mengharapkan lebih dari itu. Dia berharap bisa pacaran dengan Mary, menikahi Mary, dan bahkan punya anak dari Mary. Mary memiliki masalah dan Benjamin merasa mampu untuk menyelesaikannya. Setelah itu, Scan pun beralih menuju ruang utama server kampus di mana Benjamin sudah bersiap untuk mencuri soal ujian. Sama sekali tak butuh waktu lama, Benjamin berhasil dengan mudah mendapatkan soal ujian untuk Mary. Namun tepat setelah ia berhasil mendapatkan soal ujiannya, security masuk ke ruang server dan mendapati Benjamin sedang berada di dalam sana. Benjamin pun tertangkap dan dihukum dengan hukuman 50 jam pelayanan masyarakat. Saat sedang menjalani hukuman, dia bertemu dengan seorang pria bernama Max. Max ini adalah orang yang sangat bertolak belakang dengan Benjamin. Jika Benjamin adalah seorang pecundang di dunia nyata, maka Max adalah seorang pemenang di dunia nyata. Max sangat karismatik, keren, dan juga pandai bergaul. Awalnya, Max sama sekali tidak tertarik dengan Benjamin karena dia beranggapan bahwa Benjamin hanyalah seorang pecundang. Namun, ketidaktertarikannya itu berubah setelah mengetahui bahwa Benjamin mendapatkan hukuman pelayanan masyarakat gara-gara masalah komputer. Di hadapan Max, Benjamin mengaku kalau dia bisa membaca bahasa mesin dan pandai bahasa pemrograman. Setelah itu, Max pun mengajak Benjamin ke sebuah pesta. Benjamin pun datang ke pesta itu. Saat bertemu dengan Max, Benjamin mengira kalau itu adalah rumah milik Max. Di sana, Benjamin dikenalkan dengan 2 orang teman Max, yakni Stefan dan juga Paul. Stefan adalah dewa software, dia gila akan sensasi. Semakin menantang, semakin bagus, sedangkan Paul adalah dewa hardware. Beri dia motherboard dan klip kecil, maka dia bisa membuat apapun yang kalian mau. Sama halnya dengan Max, mereka berdua awalnya ragu dengan kemampuan Benjamin. Mereka pun meminta Benjamin untuk membuktikan kemampuannya dengan menyediakan laptop di atas meja. Tak butuh waktu lama, Benjamin pun berhasil menunjukkan kemampuannya. Dia berhasil memadamkan listrik satu komplek hanya dengan menggunakan sebuah laptop. Akhirnya, Stefan dan Paul pun mengakui kemampuan Benjamin. Setelah itu, polisi datang dan akhirnya Benjamin pun tahu kalau itu sebenarnya bukanlah rumah Max. Di pesta itu, Benjamin sempat bertemu dengan Mary, seorang gadis yang ia sukai. Mereka lari bersama-sama karena dikejar oleh polisi. Mary mengikuti Benjamin saat kabur dan di situ juga Mary akhirnya mengingat nama Benjamin. Sesampainya Benjamin di rumah, dia mendapati neneknya keluar dari rumah. Neneknya ini menderita penyakit Alzheimer yang sudah parah dan keesokan harinya dia mengantarkan neneknya ke rumah sakit.
Sepulangnya dari rumah sakit, Benjamin kembali bertemu dengan Max di dalam kereta. Di sana mereka mengobrol dan juga Max mengajak Benjamin untuk melakukan aksi peretasan berikutnya bersama dengan Stefan dan juga Paul. Bersama dengan Stefan dan Paul, Max dan Benjamin pergi menuju tempat parkir. Dengan skillnya, Stefan berhasil membobol tempat parkir dan mengambil salah satu mobil yang ada di tempat parkir. Melihat wajah Benjamin yang khawatir, Max berkata padanya kalau mereka hanya meminjam. Besok mereka akan mengembalikannya. Setelah berhasil mendapatkan mobil, mereka berempat berangkat menuju ke sebuah gedung di mana di gedung tersebut sedang diadakan kampanye partai politik. Gedung tersebut adalah target peretasan mereka yang selanjutnya. Dalam aksi peretasan tersebut, Benjamin dan Paul lah yang bertugas untuk memasuki gedung, sedangkan Max dan Paul bertugas mengawasi di dalam mobil. Tidak sulit bagi Stefan untuk memasuki gedung tersebut. Bagi Stefan, kartu tanda pengenal hanyalah secercik kertas yang dibuat dalam waktu 2 menit. Setelah berhasil memasuki gedung, Benjamin bingung dengan apa yang harus dilakukannya. Stefan pun mengatakan padanya kalau target yang harus diretas oleh Benjamin adalah laptop yang digunakan untuk presentasi. Sedangkan Stefan pergi untuk memasang kamera di dalam gedung. Benjamin awalnya ragu dan sedikit gemetaran. Tapi setelah membulatkan tekad, akhirnya Benjamin berani berjalan menuju laptop presentasi dengan berpura-pura memasang kabel pada mikrofon. Setelah berhasil meretas laptop tersebut, Stefan dan Benjamin pun pergi meninggalkan gedung dan menemui Max juga Paul. Dari dalam mobil, mereka berempat memantau kondisi di dalam gedung. Saat seorang politikus yang berkampanye hendak melakukan presentasi, tiba-tiba yang muncul di layar tancap bukanlah materi presentasi, melainkan sebuah video lucu yang menggambarkan Hitler dan juga beberapa ekor kambing. Sontak, hal ini pun membuat si isi gedung geger. Dari dalam mobil, mereka berempat tertawa terbahak-bahak. Saat mereka sedang menikmati keberhasilan mereka, tiba-tiba para security datang dengan membawa pentungan dan memukuli mobil mereka. Mereka pun kabur dengan mengacungkan jari tengahnya ke arah para bodyguard sembari terbahak-bahak. Well, inilah aksi pertama mereka sebagai sebuah tim, awal dari sesuatu yang luar biasa. Dan Benjamin salah satu dari bagian mereka. Setelah itu, Scan kembali beralih menuju Benjamin dan juga Hane. Hane meragukan kisah Ben dan mempertanyakan bukti terhadap kisahnya. Di situ, Ben langsung mengatakan seluruh privasi Hane karena Benjamin sudah meretas Hane sebelumnya. Dia mengatakan segala hal rahasia yang dimiliki oleh Hane, termasuk saat dia mengalami keguguran semasa kuliah dan sudah tidak bisa melahirkan lagi karena memiliki penyakit dengan rahimnya. Benjamin juga mengatakan kalau orang-orang beranggapan bahwa Hane adalah orang yang cuek, tapi sebenarnya Hane hanyalah kesepian. Setelah itu, Hane pun mulai percaya dengan cerita Benjamin. Cerita Benjamin pun berlanjut. Mereka berempat membutuhkan markas, dan rumah nenek Ben adalah tempat yang sempurna. Di rumah nenek Ben, mereka benar-benar membuat markas dan menjadikannya seperti sebuah klub komputer. Di rumah ini, Max mencetuskan ide untuk memberi nama pada kelompok mereka, karena bagi Max memiliki nama adalah sebuah hal yang keren. Awalnya Paul kurang setuju, tapi kemudian mereka berempat melakukan voting dan 3 di antara mereka setuju untuk memberi nama. Kemudian Ben mencetuskan nama Clay, yang merupakan singkatan dari Clown Laughing at You atau badut menertawakanmu. Mereka pun setuju dan aksi peretasan mereka pun berlanjut. Max membuat sebuah video-video deklarasi tentang Clay dan mengunggahnya di internet. Lasso, this little clown is jolly and fat. This little clown wears a big red hat. This little clown is strong and tall. This little clown is wee and small. But this one does the funniest tricks of them all. Di awal aksi mereka setelah membuat nama, mereka memberikan sebuah sambutan hangat pada dunia keuangan. Mereka meretas grafik sebuah bursa efek dengan mengubahnya menjadi gambar tangan yang mengacungkan jari tengah. Setelah itu, target mereka selanjutnya adalah sebuah perusahaan farmasi besar. Mereka meretas lampu-lampu gedung di perusahaan tersebut menjadi sebuah tulisan We Kill Animals. Mereka semakin berani dan semakin banyak hal yang bisa mereka capai. Mereka meretas apa saja yang bisa mereka temui, mulai dari sosial media hingga bahkan ke situs dewasa. Tak butuh waktu lama, nama Clay pun tersebar luas di dunia maya. Mereka bahkan masuk ke dalam berita acara TV. Para pembawa acara bertanya-tanya mengenai siapa orang di balik topeng Clay. Apakah mereka adalah organisasi kriminal yang berbahaya ataukah hanya sekelompok remaja puber?
Saat nama mereka mulai dikenal oleh publik, ternyata idola mereka yakni MRX sama sekali tidak tahu siapa itu Clay dan bahkan dia tidak peduli. Hal ini membuat Max sangat kecewa serta marah. Alih-alih untuk menghilangkan kekecewaan Max dan Stefan meminjam mainan Paul untuk memutus jaringan telepon yang mengarah ke sebuah stasiun radio agar hanya panggilan Max saja yang bisa masuk. Di stasiun radio tersebut sedang diadakan lomba yang hadiahnya adalah mobil Porsche dan Max berhasil mendapatkannya. Dengan mobil Porsche-nya itu, mereka bersenang-senang dan kemudian mengadakan sebuah pesta kecil di markas mereka. Mereka juga mengajak beberapa cewek yang baru mereka temui di jalan. Di sini, Benjamin sudah mulai bisa menikmati pesta. Namun, di akhir pesta ini, Ben merasa ada sesuatu yang kosong. Ia telah berhasil melakukan banyak hal, tapi ia masih belum berhasil mendapatkan Mary. Setelah melamun cukup lama, akhirnya Ben pun memberanikan diri untuk pergi menemui Mary dengan membawa Porsche yang baru mereka dapatkan. Saat bertemu dengan Mary sedikit terkejut karena melihat Ben mengendarai sebuah Porsche. Di dalam mobil, mereka berdua mengobrol. Ben yang merasa canggung akhirnya memberanikan diri untuk mencium Mary. Namun bukannya senang, Mary malah merasa risih dengan apa yang dilakukan oleh Ben. Mary pun berpamitan dan meninggalkan Ben. Ben yang merasa bersalah berusaha mengejar Mary, namun saat keluar, ia malah bertemu dengan seorang pria yang juga menyukai Mary. Alhasil, Ben pun mendapatkan sebuah pukulan di wajah dan perutnya. Ben pun pulang dengan menyedihkan. Saat di pagi hari, mereka berkumpul dan tiba-tiba mendapatkan pesan dari MRX. Sampai saat ini, MRX masih belum memberikan komentarnya pada Clay. Namun di dalam pesannya itu, MRX mengirimkan sebuah dokumen yang ia curi dari Europol. Di dalam dokumen tersebut ada sebuah tulisan yang mengatakan bahwa Clay bukanlah pemain besar, melainkan hanya seorang anak-anak. Dalam pesan tersebut, MRX hanya ingin mengatakan bahwa Clay bukanlah apa-apa di matanya. Hal ini membuat Max sangat marah. Dia benar-benar ingin melakukan sebuah aksi besar supaya Clay bisa diakui oleh sang idolanya. Benjamin pun mencetuskan ide untuk meretas BND, sebuah badan pertahanan Jerman yang sama sekali belum pernah diretas. Atau dengan kata lain, BND adalah sebuah tempat yang paling aman di Jerman. Paul dan Stefan merasa ragu dengan ide itu karena penjagaan BND benar-benar ketat dan mereka tak bisa diretas. Namun, Benjamin mengatakan sebuah mantra yang meyakinkan mereka, yakni "No system is safe". Keesokan harinya, mereka pun mulai melakukan aksi mereka. Mereka mencari cara supaya mereka bisa mendapatkan akses ke BND. Mereka memulainya dengan memanfaatkan truk pembuangan sampah. Mereka mengikuti truk yang mengatur pembuangan sampah di BND dan berharap dari sampah-sampah tersebut, mereka bisa menemukan sebuah celah agar BND bisa diretas. Setelah mencari-cari di tumpukan sampah, akhirnya Max menemukan secercik kertas yang bisa ia manfaatkan. Di kertas tersebut terdapat nama salah seorang pekerja BND, yakni Grady, dan juga nama seorang yang Grady kenal. Dengan memanfaatkan kertas itu, Stefan membuat sebuah web phishing dan mengirimkannya kepada Grady. Dengan umpan yang tepat, kita bisa menangkap semua ikan. Dan Grady pun membuka web phishing yang dikirim Stefan dan memberikan Clay celah untuk mengakses BND. Mereka masih belum bisa mengakses server utama, tapi ternyata Grady adalah jackpot. Grady bekerja di bagian kebersihan dan juga mendistribusikan kartu akses. Lalu mereka berempat pun akhirnya mendapatkan kartu akses untuk memasuki gedung BND dari Grady. Malam harinya, mereka berempat pun langsung berangkat menuju gedung BND. Paul bertugas untuk mengurus masalah lampu dan memadamkannya. Stefan bertugas untuk mengurus jejak CCTV yang ada di sana. Max bertugas untuk mencari kode sandi untuk masuk ke server utama, dan Benjamin lah yang ditugaskan untuk masuk ke ruang server utama. Saat berada di ruang server utama, Benjamin menghabiskan waktu cukup lama karena Benjamin menemukan sebuah data yang menarik baginya. Setelah mereka berhasil meretas gedung BND, mereka pun berpesta di dalam sebuah klub malam. Di klub malam tersebut, Benjamin kembali bertemu dengan Mary. Saat seorang pria yang waktu itu memukuli Benjamin hendak melabrak Ben dilindungi oleh ketiga rekannya yang kuat. Alhasil Ben pun bisa menikmati joget malamnya bersama Mary. Asik. Pada malam itu, seluruh printer di gedung BND mencetak sebuah kertas yang bertulisan Clay, no system is safe, disertai dengan gambar badut yang sedang tertawa. Mereka tak hanya mendaki Olympus, tapi mereka juga menancapkan benderanya di sana. Benjamin semakin percaya diri. Dia pergi ke kamar mandi untuk menelan beberapa Ritalin agar malam pesta ini semakin menyenangkan. Sesaat ketika Benjamin keluar dari kamar mandi, dia menemukan hal yang sangat mengguncang perasaannya. Dia melihat Mary, wanita yang dia sukai sejak SD, sedang digasak oleh sahabatnya sendiri, yakni Max. Hal itu pun sontak membuat hati Benjamin benar-benar hancur. Well, inilah part pertama, dan part kedua insya Allah bakal tayang 2 minggu.